Apa kabar sahabat sehat? Sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya bersama Pak Nurhati dari Jambi, Pak Purwadi juga dari Jambi, juga dari Bu Eli dari Kalbar. Pada kesempatan hari ini saya sedikit banyak dari apa yang selama ini kami bertemu, diskusi bersama, ada beberapa hal yang mungkin dipertanyakan akan saya coba jawab. Kemudian sekaligus video ini juga melegitimasi bahwa mereka semua pernah kesini dan ya kita saling tukar menukar keilmuan, bukti konkret bahwa kami pernah ya bersama gitu ya. Oke, silahkan Pak Nur. Selamat sore Pak. Ya. Setelah beberapa hari kami mengikuti materi yang Bapak berikan buat kami, adapun kami menyimpulkan ada beberapa ganjalan atau pertanyaan yang harus kami tanya. Ya. Sebelumnya kami juga sudah melihat di YouTube, tetapi penasaran. Nah, pertanyaan seperti ini. Sebenarnya apa sih yang dinamakan laktat? Oke. Laktat itu pada dasarnya secara umum dipahami sebagai sisa metabolisme tubuh sehingga yang ngumpul kemudian di sela-sela otot. Kemudian yang mengganggu sehingga tubuh terasa pegal secara umum. Nah, ngumpulnya laktat inilah kemudian perlunya diurai. Nah, uraian inilah kemudian ada di bagian titik-titik meridian. Bisa diurut, bisa ditekan, dan lain sebagainya. Bahkan secara umum itu kita pahami bisa dengan pemanas, sehingga dia akan mencairlah ya, mengurai gitu. Secara umum mungkin tadi sudah dijelaskan, tetapi ada lagi dampak dari laktat itu apa kira-kira? Dampak dari laktat, kalau laktat itu misalnya bukan di titik meridian ya, di otot paling hanya pegal secara umum ya. Tapi kalau laktat itu di jalur meridian, kinerja dari organ itu dari jalur yang dilewati itu biasanya terganggu, sehingga contoh misalnya laktat di meridian paru. Nah, paru-parunya secara organ bagus, tidak ada masalah, tapi secara kinerja mungkin mengalami permasalahan yang berkaitan entah itu batuk, flu, ya kan, kemudian sesak. Nah, itu bukan berarti kan selalu identik dengan berbanding, tapi karena permasalahan di meridian paru ini tadi tidak terurai atau tidak lancar, sehingga suplai oksigen dan darah tidak lancar dan seakan-akan organ paru bermasalah. Terima kasih Pak. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kondisi struktur tulang dalam kondisi normal? Oke. Normal di sini satu. Secara struktur gambar normal itu leher, mohon maaf, agak condong gini ya, tidak terlalu tegak, tidak terlalu miring ya. Gambaran derajat ini pun bersesuaian antara karakteristik orang yang mohon maaf tinggi sama rendah kadang berbeda. Nah, dalam artian normal itu antara lekukan dari 7 cervical, 12 torak, 5 lumbar, sakral dan tulang ekor ini dia tidak terjadi keanehan yang secara umum anatominya itu mohon maaf berubah, sehingga ada cervical yang seharusnya mohon maaf keluar malah jadi masuk, yang harusnya tidak terlalu masuk malah terlalu masuk, yang keluarnya harusnya sedikit misalnya di bagian cervical ke-7 tapi terlalu nonjol sehingga kayak punya punuk ya kan. Kemudian dari torak 1 sampai torak 7 itu kan condong lebih kalau secara umum itu makin ke atas, dari 7 ke bawah sampai torak 12 makin ke dalam ya kan, lumbar 1 ke dalam, 2 ke dalam, 3 paling dalam, 4 mulai keluar, 5 keluar. Nah, ketika secara posisi tidak seperti itu, ada kemungkinan bagi mereka yang sakit, sekali lagi bagi mereka yang sakit ini berkaitan dengan sakitnya, karena di seluruh tulang inilah saraf itu kita bisa pahami bahwa pusat saraf itu otak, tapi jalur sarafnya kan tulang belakang. Nah, di sebagian mana di cervical berapa, torak berapa, ini setiap rincian
jalur saraf ke bagian organ mana kan ada. Sehingga mungkin, mohon maaf, ada kaitan lebih dalam dari ini. Biasanya kalau mohon maaf di kedokteran ada MRI. Nah, tapi kalau kita di terapi justru ini yang menjadi pertama. Jangan-jangan faktor utamanya di sini. Kalau di tulang belakang kita tidak temukan permasalahan, lah, oh mungkin di jalur meridian, ya kan, ketebalan otot dan sebagainya. Tapi yang utama justru ini, justru tulang belakang ini karena saraf, betul-betul saraf, dan ini berbanding lurus dengan keilmuan kedokteran dan bukan lagi kira-kira gitu loh. Tapi kalau jawaban ini sudah jelas ada dan tidaknya, langkah selanjutnya kan kita lebih enak karena permasalahan yang berbanding lurus dengan saraf itu betul-betul ada dan tidak. Kalau ada harusnya bagaimana, kalau tidak kan ya, kita tidak perlu melakukan perombakan di area tulang gitu loh maksudnya. Ya, terima kasih. Oke. Sekarang pertanyaan keempat. Kalau orang bermasalah di sekitar leher, maksudnya leher belakang, biasanya apa saja kelainan di struktur tulang dan apa hubungannya dengan punggung? Oke. Jadi gini, kalau persoalannya itu di cervical, urusannya dengan punggung, itu secara gambaran bahwa cervical itu kan dia ada di atas torak. Nah, ketika toraknya ini, mohon maaf, cervicalnya ini mengalami perubahan bentuk, karena seluruh struktur dari cervical, torak, lumbar sampai tulang ekor ini saling berhubungan seperti rantai ya. Ini akan tumpuannya akan bergeser. Sehingga contoh orang yang cervical 3-4-nya terlalu masuk sehingga seperti ini, lah punggungnya otomatis biasanya mohon maaf akan lebih kayak kifosis dan menebal dan terasa berat gitu. Nah, dari sisi ini kita harus tumpuan bantalannya kan ya logikanya kan harus sama. Kalau kapan sebuah tumpuan miring ya tiangnya bisa miring. Kalau tumpuannya lurus ya tiangnya lurus. Seperti itulah gambarannya. Baik, sekarang pertanyaan kelima. Ya. Ketika orang mempunyai persoalan di dalam ataupun di daerah kaki dan tangan, apakah mempunyai kaitan dengan persoalan tulang belakang? Oh, ini teramat sangat iya. Kenapa demikian? Oke, secara jalur meridian yang di tangan ini melalui tangan naik ke bahu ya, pundak, kemudian ke leher dan kepala. Nah, sehingga persoalan dengan tulang belakang teramat sangat ada. Bahkan penguraian permasalahan di bagian leher, misalnya ada kekakuan atau permasalahan jalur meridian di bagian leher, kita bisa ngambil langkah di meridian tangan lebih dulu agar lebih ringan, sepanjang sekali lagi tidak ada sumbatan pembuluh darah, utamanya di pemanas 17. Demikian juga dengan kaki, misalnya orang sakit di ankle atau orang sakit di lutut, itu tidak berbanding lurus bahwa di bagian area itu yang bermasalah. Sering saya temui pasien yang mengalami permasalahan di bagian itu sudah dilakukan treatment di mana-mana tidak sembuh. Ternyata mohon maaf permasalahannya di lumbar 4 dan 5 karena memang itu yang mengarah ke bagian lutut dan ankle. Nah, dari sisi ini diagnosanya kita harus gabungkan dari dua. Karena mohon maaf saya tidak tipikal orang yang tidak pakai rumus, mohon maaf, harus kita perhatikan ketika satu, keluhan pasien apa, sakitnya apa, ngeluhnya bagian mana. Kemudian karena kita memahami struktur tulang belakang ini berhubungan dengan bagian yang dia keluhkan, kita cek. Misalnya ankle dan lutut. Ankle dan lutut secara umum kita tahu itu di permasalahan lumbar 4 dan 5. Kita cek di sisi bagian lumbar 4 dan 5, posisi duduk baik di ranjang maupun di kursi, kedua tapak kaki menempel di lantai, orang disuruh tegak, kita lihat dia kondisinya ada pergeseran tidak. Pergeseran di sini bisa mohon maaf terjadi lordosis, kifosis atau skiolosis. Nah, ketika ada, oh berarti permasalahan lututnya bukan hanya di area lutut,
tapi juga faktor saraf di bagian lumbar 45. Begitu juga dengan tangan. Tangan mengalami masalah kekakuan, kebas dan sebagainya. Banyak kita temukan nantinya akan ketemu nanti di meridian usus besar bagian dalam, usus besar nomor 17 dan 18. Sehingga kadang ketika diterapi akan tembus sampai ke tangan. Jadi hal semacam ini akan selalu berhubungan. Persoalan nanti soal treatmentnya, mau yang didahulukan mana, amannya. Itu sepanjang kita tidak temukan asam laktat ya atau sumbatan pembuluh darah utama di tripemanas, dan kita pastikan tensinya tidak tinggi, secara umum bahwa dia tidak ada kekakuan di leher, kita boleh ambil dari tangan. Sehingga nanti bagian leher akan lebih mudah untuk diurai. Begitu juga dengan masalah tadi yang misalnya di pinggang. Kita bisa mulai dari jalur meridian yang di kaki karena arahnya ke pinggang. Bisa dimengerti ya mungkin? Baik, paham. Untuk pertanyaan ke-6, untuk keluhan organ dalam, apakah bisa dideteksi melalui tulang belakang? Oke. Pemahaman saya selama nerapi pasien, ini bagi saya sangat bisa. Bahkan mohon maaf, kadang karena kita mencermati tulang belakang ini sedemikian detailnya dari sisi kelurusan tulang belakang dari cervical sampai lumbar, kemudian dari ketinggian otot dan sebagainya, riwayat orang yang jatuh bahkan 20 bahkan 25 tahun yang lalu bisa terbaca dari sisi ini. Karena apa? Seakan-akan ada perubahan bentuk ya. Perubahan bentuk yang sudah lama sehingga ada pengerasan otot di sekitar itu. Makanya sering saya tanya ketika saya menemukan ada pergeseran tulang, penebalan otot, saya tanya apakah pernah jatuh, posisi duduk atau kecelakaan, itu ada. Nah, bagi mereka yang tadi berkaitan dengan pertanyaan, itu ada. Karena apa? Saraf tulang belakang itu sendiri dari sekian banyak ruas kan ada hubungannya dengan organ. Contoh torak 1 misalnya, torak 1, torak 2, dan cervical 7 ini misalnya. Ini orang yang bermasalah dengan jantung, dengan paru-parunya, biasanya di sini mengalami masalah, ya. Tadi terlalu nonjol. Orang-orang dengan jantung biasanya di sini bermasalah, gitu loh. Kemudian ke bawah torak 2 biasanya kalau toraknya itu masuk, ya, itu biasanya orangnya sesek. Sehingga padahal paru-parunya dicek normal, ternyata saya temukan misalnya di bagian torak di sini itu ada pergeseran, dia masuk. Kemudian bagian-bagian yang lain, contoh di torak yang di bawah misalnya di torak ke 10, 11, 12. Ini kan bagian dengan organ dalam di perut. Nah, orang yang mengalami asam lambung, mengalami gula, mengalami masalah kayak empedu, ini ketika orang keluhannya yang disebutkan itu saya cek di situ juga ada perubahan secara bentuk posisi tidak normal. Jadi sangat berkaitan karena sekali lagi bagi saya terapis akupressure yang autodidak ini saya beranggapan bahwa sakit itu tidak selalu berbanding lurus dengan organ, justru berbanding lurus dengan tulang belakang. Karena apa? Ketika posisi tulang belakangnya kita kembalikan secara posisi normal, organnya bisa regenerasi sel kembali, gitu. Baik, pertanyaan ke-7. Ya. Tadi Mas Ridwan mengatakan tripemanas. Sebenarnya pertanyaan saya, apa sih tripemanas itu? Oke. Tripemanas itu kan istilah ya. Secara istilah itu ada yang menyebutnya pemanas 3 lipatan. Karena jumlahnya memang ada 3. Jadi itu kalau dari sisi ilmu akupressure sebetulnya adalah rongga udara dari atas sampai ke dada, dari dada sampai ke pusar ya, dari pusar sampai ke bawah. Nah, ketika rongga-rongga ini bermasalah, makanya akan mengalami permasalahan aliran udaranya, sehingga kalau misalnya dari kepala sampai sini mungkin juga ada timbul pusing, dari dada sampai perut mungkin ada sesak, kemudian kalau dari perut pusar sampai ke kaki ya ada rasa begah dan sebagainya. Makanya kalau beberapa pasien kita terapi kadang ada yang bersendawa,
gitu kan. Ada juga yang kentut, itu kan. Kadang terapisnya juga malah yang bersendawa. Nah, sebetulnya itulah reaksi dari pemanas atau pemanas 3 lipatan itu tadi. Baik, pertanyaan ke-8. Oke. Apakah kita perlu membagi tubuh kita untuk menentukan diagnosa? Oke. Saya rasa perlu, teramat sangat perlu. Pertama, kita harus pastikan pasien ini sakit itu berbanding lurus dengan tulang bagian mana. Contoh, orang yang mengalami masalah di bagian kepala, mata, telinga, dan leher ke atas, berarti secara umum kemungkinan besar dia ada permasalahan di bagian servikal. Orang yang mengalami sesak nafas, jantung, pencernaan tidak baik, berarti permasalahan dari toraks 1 sampai 12. Kemudian orang yang mengalami sakit pinggang, kemudian saraf terjepit di bagian pinggang maksud saya, kemudian permasalahan prostat, kista, miom, varikokel dan sebagainya, itu akan condong biasanya lebih ke lumbar ke bawah. Gitu. Baik, saya sangat paham sekali. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir. SOP terapi yang model mana yang Master Ridwan maksudnya tahapan SOP-nya itu loh. Oke. Nah, apa yang dipegang dulu? Ya, mana aja yang perlu diperhatikan lebih dulu. Ya. Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya sedikit mau cerita biar nanti menjadi paham kenapa saya menjawab itu. Oke ya. Dulu waktu saya nerapi di awal, saya sebetulnya pakai refleksi. Jadi ditapak kaki lebih dulu. Asal dia tidak mengalami permasalahan dengan tensi yang tinggi. Tapi karena waktu itu saya nerapi refleksi kemudian baru sampai lutut, pasien itu mengalami tangan stroke, dia kaku. Loh, padahal saya nerapinya baru sampai lutut. Nah, akhirnya saya harus terapi lebih dulu tangannya. Saya ure di meridian usus besar sampai bagian dalam sehingga selesai. Nah, sehingga saya mikir, loh, pasien diterapi di tapak kaki kenapa kok seperti itu? Apa mungkin ada sumbatan sehingga reaksi ketika kesakitan sampai tangannya gejala stroke. Nah, dari sisi ini akhirnya saya rubah SOP-nya. Kalau nerapi pasien sakit apapun sepanjang dia masih bisa duduk di kursi ataupun di ranjang dengan tapak kaki nempel di lantai dua-duanya, kemudian saya cek di tulang belakangnya mulai dari leher, dari sisi tulang belakang ini cervicalnya dia lurus tidak, ada pembengkokan tidak, terlalu dalam tidak, normal tidak, ada terlalu keluar tidak, cervical 7 sama toraks 1-nya, kemudian turun torak, kemudian bentuk torak itu dari toraks 1 sampai 12-nya normal enggak, ada pergeseran tidak, sampai lumbar sampai tulang panggul. Nah, ketebalan ototnya bagaimana? Nah, dari sisi ini, ketika pasien yang tadi dikeluhkan apa, itu akan terbaca bagi saya bahwa pasien ini mengalami ini permasalahan saraf, ini berkaitan dengan toraknya atau dengan cervicalnya atau dengan lumbarnya. Ketika itu tidak saya temukan, oh berarti mungkin permasalahan di jalur meridian. Nah, makanya SOP-nya satu, cek dulu kelurusan tulang belakang, bentuknya dia normal tidaknya, kifosis, lordosis, skoliosisnya di bagian tiap ruasnya. Bila sudah kita tahu pasti bahwa ini berhubungan dengan keluhannya atau tidak. Nah, kita cek di tripemanas. Kenapa tripemanas? Sebetulnya ini kan yang tripemanas 17 ini kan pembuluh darah utama yang ke arah otak. Nah, ketika orang ada laktat di sini, itu akan resiko sumbatan terjadi darah tinggi, stroke dan sebagainya. Makanya kita ure dengan cara kita cegah, kita dorong dulu telinganya, baru naik, kemudian ditarik dengan posisi jari miring. Dengan demikian, seandainya resikonya tadi pasien ketika kita terapi kemudian teriak ya, kesakitan, kemungkinan bila ada tensinya tinggi itu tidak akan terjadi stroke. Asalkan sekali lagi itu juga tidak boleh bersamaan, harus bergantian, diberi jeda waktu untuk pasien mengambil oksigen, nafas, karena
setelah lakukan treatment di bagian tripomenas 17 dan bawahnya yang meridian usus kecil, pasien kadang mengalami kayak pusing, kemudian mata berkunang-kunang dan sebagainya. Makanya kita harus beri waktu jeda untuk ambil nafas ya. Setelah itu meridian usus besar, ada nggak di permasalahan di bagian ini, karena takutnya ada tensi yang tinggi. Karena mohon maaf saya nggak pernah menensi pasien, tapi saya hanya cek dari sisi kondisi lehernya kaku dan tidaknya. Oh, kalau kaku kemungkinan tensi tinggi, kalau terlalu lembek tensinya rendah. Kalau bahkan di bagian titik meridian kandung kemih di bagian leher ini dia turun, salah satunya atau dua-duanya, berarti suplai oksigen ke otak bermasalah. Nah, langkah berikutnya tinggal nanti pertemuan meridian yang di pundak dan berikutnya sesuai dengan hal yang dikeluhkan. Baik, terima kasih. Ada satu lagi tadi saya baru ingat. Terapi di sini apa yang tidak diterapi? Maksudnya keluhan apa? Apakah mungkin patah tulang ataupun patah hati? Ya mungkin ya. Apa kira-kira yang tidak bisa dilakukan terapi di sini? Kalau patah tulang jujur saya tidak bisa, karena saya nggak punya ilmunya dan saya sama sekali tidak mempelajari ilmu patah tulang, meskipun ya terpaksa saya nerapi pasien yang mengalami patah tulang karena sudah katanya direposisi tapi tidak balik, sehingga ya terpaksa, dan alhamdulillah pun Allah berikan kesembuhan. Tapi pada dasarnya saya tidak menerapi pasien patah tulang. Kalau soal patah hati, bagi saya memang penyakit ada 3, ada medis, ada psikis, ada magic. Nah, sebagai terapis kita harusnya menguasai, kita harus mengidentifikasi ini ke arah mana. Mohon maaf biar tidak, kalau orang Jawa bilang salah tombo gitu. Itu aja lah. Baik, beberapa hari ini selama pembelajaran kami di sini, inilah pertanyaan yang mengganjal dalam pikiran kami, dan Master Ridwan alhamdulillah menjelaskan dengan sangat detail, dan kami sebagai murid di sini sangat puas. Kenapa? Karena apa yang unek-unek kami sudah terjawab di sini. Dan kami sangat paham dengan kondisi yang sangat-sangat membuat kami senang. Untuk kami pulang ke Jambi, atau ibu ini pulang ke Kalimantan, atau mungkin Pak Jul sudah pulang ke Aceh, semua teman-teman merasa sangat puas dan bisa membantu, bisa membantu orang lain dan bisa mempraktekkan. Harapan kami Master Ridwan sangat ikhlas untuk dan ikut mendoakan kami supaya murid-muridnya berhasil di sana, karena Master Ridwan ini sebagai sanat akupresur yang telah kami pelajari. Ya, berikutnya saya juga berterima kasih bahwa Anda semua sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk datang ke sini. Bagi saya yang terhormat. Kenapa saya merasa ini sebuah penghargaan yang luar biasa? Karena jujur, akupresur versi saya belajarnya autodidak. Saya tidak belajar secara akademik, makanya saya tidak punya ibu saya yang saya eksplor. Kedua, Anda semua yang datang ke sini mayoritas keilmuannya sudah luar biasa. Banyak yang bersertifikat banyak sekali, bahkan dari sekian banyak ilmu. Tapi kok kenapa saya yang hanya lulusan SMP saja ini, mereka-mereka yang sudah belajar ke sana kemari kok masih mau datang? Dan ternyata apa yang saya sampaikan ternyata belum didapatkan dari yang lain. Makanya mohon maaf sekali lagi bila selama di sini ada kurang atau ada apa, bukan saya mendoakan Anda yang datang ke sini, karena ya tugas saya juga nerapi pasien-pasien banyak. Tapi setidaknya ketika Anda melihat bahwa saya nerapi, Anda melihat contoh konkret ketika saya nerapi seperti apa dengan kondisi segala keluhannya. Kemudian berikutnya saya harap ini tidak ada lagi guru dan murid. Rasulullah sendiri mereka sahabat, jadi ya sahabat terapis. Jangan sebut saya guru, saya belum layak. Karena mohon maaf, keilmuan ini kalau boleh dikatakan saya duplikat, ya kan, dari apa ya buku-buku yang saya baca, kemudian saya terapkan pada diri sendiri, kemudian saya simpul-simpulkan, kemudian meskipun saya punya versi yang berbeda dengan keilmuan yang lain, akupresur yang lain,
saya masih sangat menghormati keilmuan yang lain dan tidak menganggap salah bahwa justru saya kedatangan Anda semua ke sini, saya harapkan kritik dan saran yang membangun untuk saya. Bila mungkin Anda merasa bahwa apa yang saya lakukan untuk terapi pasien dan pemahaman saya dalam menerapi ada sisi kurang, ada sisi salah, jangan segan, jangan malu untuk menegur saya. Saya sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, bahkan teguran. Saya masih kecil, masih anak kemarin sore, masih banyak bimbingan dari yang sudah berpengalaman. Harap tolong diperhatikan. Saya juga butuh kasih sayang. Oke, kiranya demikian saja bincang kami sore ini. Mohon maaf apabila gambar videonya kurang jelas karena situasinya juga sudah sore, karena tadi pasien juga sampai sore. Semoga apa yang kami obrolkan ada guna manfaatnya. Apabila ada kata keterangan saya yang kurang jelas atau salah, mohon dikoreksi. Silakan sahabat yang selama ini mengikuti saya atau mendengar penjelasan dari saya di video ini, silahkan diisi di kolom komentar. Sekali lagi saya mohon maaf atas khilaf dan salahnya. Terima kasih atas kunjungannya. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama.